Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi hari ini Rabu 17 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Kapolres Jember bersama Dandim 0824 turun langsung ke lokasi terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Jember. Polres Nganjuk melaksanakan cek urin dan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir bus dan kru angkutan umum. Di informasi pertama pemirsa, Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang merupakan orang tua kandung korban telah diamankan dan Polri menegaskan komitmen menindak tegas pelaku kejahatan terhadap anak. Dan berikut laporan dari Septian Jalia Nurfadilah untuk Anda. Kembali lagi dengan saya, Septian Jalia Nurfadilah, staf humas Polres Bondowoso. Pada hari ini, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak serta kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Mari kita simak beritanya. Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang tua kandung korban. Berdasarkan laporan masyarakat, penyidik Unit 4 Satreskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan menetapkan seorang pria berinisial MH sebagai tersangka. Peristiwa kekerasan seksual tersebut diduga terjadi sejak tahun 2020 hingga September 2025 di wilayah Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Korban merupakan anak perempuan berusia 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar. Identitas korban dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kasat Reskrim Polres Bondowoso menyampaikan, tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut secara berulang dengan memanfaatkan hubungan keluarga dan posisi sebagai orang tua. Kalau untuk korban usia 16, jadi kelahiran tahun 2009. Kalau tersangka ini usianya sudah 61. Karena anak ini kan masih di bawah umur, masih dalam pengawasan atau perlindungan dari orang tua. Cuma dalam hal ini kan orang tuanya tidak memberikan perlindungan seperti orang tua lainnya pada semestinya. Akhirnya perbuatan ini terjadi. Jadi si tersangka ini melakukan ancaman kepada si korban dengan senjata tajam dan juga pistol mainan, di mana barang bukti tersebut sudah kita lakukan penyitaan, sudah kita amankan. Kapolres Bondowoso menegaskan, Polri tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak serta berkomitmen memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Bondowoso guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara yang berat. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo berhasil membongkar sindikat penipuan jual beli emas palsu lintas provinsi. Sindikat ini telah beraksi selama lebih dari 2 tahun di sejumlah daerah. 6 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus penipuan jual beli emas palsu yang dilakukan oleh sindikat lintas provinsi. Para pelaku ditangkap setelah aksi terakhir mereka terendus di kawasan Pasar Induk Wonosobo. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 6 orang tersangka yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Para tersangka diduga terlibat aktif dalam aksi penipuan tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini telah menjalankan aksinya sejak 2023 hingga 2025 dengan sasaran toko emas di wilayah Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan menjelaskan, seluruh aksi para pelaku tercatat rinci dalam sebuah buku batik warna merah. Buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti utama dalam perkara ini. Dari catatan tersebut diketahui para pelaku telah beraksi di sedikitnya 12 kota pada 3 provinsi, khusus di Kabupaten Wonosobo tercatat 3 toko emas menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp47.900.000. Kasus ini berawal dari laporan pemilik toko emas yang mendapati perhiasan yang dibeli ternyata hanya berlapis emas alias sepuhan, serta dilengkapi dengan nota pembelian palsu. Penyidik mengungkap salah satu tersangka diduga sebagai otak sindikat, dibantu oleh anaknya yang bertugas membuat nota palsu, serta tersangka lain sebagai pengemudi dan pelaksana lapangan yang menawarkan emas ke toko-toko. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya buku catatan, perhiasan emas sepuhan, alat timbang digital, uang tunai, 1 unit mobil, serta sejumlah nota kosong dari toko emas. Polisi juga menetapkan seorang pemasok perhiasan emas sepuhan berinisial X sebagai daftar pencarian orang atau DPO dan saat ini masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya seluruh tersangka dijerat pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penipuan secara bersama-sama dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, upaya menciptakan keamanan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Kepulauan Sula menggelar operasi Pekat Kiraha 2 tahun 2025. Dan berikut laporan personel Humas Polres Kepulauan Sula, Brigpol Dewi untuk Anda. Dalam rangka mencegah tindak kriminal jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Kepulauan Sula melaksanakan operasi penyakit masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sejumlah potensi gangguan Kamtibmas seperti peredaran minuman keras, tindakan penyalahgunaan narkotika hingga prostitusi. Operasi Pekat Kiraha ini bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Polres Kepulauan Sula menekankan akan terus berkomitmen untuk melaksanakan operasi Pekat Kiraha 2025 secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas Kamtibmas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Semanggi dan yang akan mengarah ke Pancoran dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 150 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Dan lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Rasuna Said dalam situasi kondisi lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Rasuna Said dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjalan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya ditemukan menjelang menuju ke arah Rasuna Said dikarenakan pertemuan arus dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Rasuna Said. Dan lalu lintas dari arah Mampang maupun dari arah Tendian yang akan
menuju ke arah Gatot Subroto juga dalam situasi relatif lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Rasuna Said dalam situasi ramai cenderung padat pada sore hari ini. Diimbau para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.